BPKP yang diwakili oleh Bapak Raden Suhartono, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Selamat datang, Pak. Berikutnya adalah Direktur Utama Bank BRI yang diwakili oleh Bapak Arif Satria, Vice President Social Entrepreneurship and Incubation Division Kantor Pusat BRI. Selamat datang, Pak Arif. Dan yang terakhir, narasumber kita adalah Ketua Umum Indonesian Social Sustainability Forum atau ISSF yang diwakili oleh Bapak Jauhari, Advisor ISSF. Selamat datang, Pak Jauhari. Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu 60 menit dan nanti setiap narasumber akan menyampaikan paparan sekitar 15 menit dan kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan Bapak Raden Suhartono untuk menyampaikan pokok bahasan tentang akuntabilitas pengelolaan badan usaha milik desa. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati seluruh peserta workshop Rakomnas Bumdes yang berbahagia, serta Bapak-Bapak narasumber, Pak Arif, Pak Chris, serta tentu saja moderator. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Namun sebelumnya saya mengajak Ibu Bapak sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua pada sore hari ini masih diberikan kesempatan dan diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga bisa mengikuti kegiatan dari pagi hingga sore hari ini. Masih tetap semangat. Bapak Ibu sekalian, tadi pagi kita semua tentu saja masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo pada saat pembukaan, bahwa kita mulai membangun dari pinggiran. Dan dari tahun 2015 hingga tahun 2021 setidaknya sudah ada dana yang digelontorkan ke pemerintah desa sebesar 400,1 triliun. Jumlah yang menurut kami sangat besar. Dari jumlah tersebut telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, berbagai jenis infrastruktur, ada jalan, jembatan, dan lain sebagainya, dan juga untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dengan ketersediaan berbagai fasilitas berkaitan dengan kualitas hidup yang layak. Dan tentu saja digunakan pula untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan badan usaha milik desa BUMDes. Tadi pagi kita juga mendengar bahwa capaian pembentukan BUMDes sampai dengan hari ini, kalau nggak salah saya ingat 57.200 BUMDes yang tersebar di 33 provinsi kecuali di Provinsi DKI. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan permasalahan mengenai dana desa yang di dalamnya terkait pula dengan BUMDes. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa dana yang digelontorkan cukup besar untuk
pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Di pihak lain, sumber daya pemerintah desa kita juga tahu sangat terbatas, baik jumlah maupun kualitasnya. Terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa. Fenomena yang dulu membangun desa sekarang berubah menjadi desa membangun melalui pemberdayaan masyarakatnya. Sekali lagi juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kata lain, dana dari pemerintah pusat melalui dana transfer saat ini sudah didekatkan ke masyarakat. Masyarakat juga sudah diberikan pendelegasian yang cukup lebar, cukup besar untuk mengelola keuangannya secara mandiri oleh pemerintah desa. Mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaksanaan serta pelaporannya. Dana yang besar tersebut, Ibu Bapak sekalian, tentu saja harus diikuti dengan pengawasan yang semakin efektif. Mengapa demikian? Satu sisi dana yang digelontorkan cukup besar kepada pemerintah desa memang merupakan salah satu modal bagi pemerintah desa untuk membangun masyarakatnya, membangun desanya, menumbuhkan kemandirian dan lain sebagainya. Dana yang besar tersebut juga, mohon maaf, sangat memungkinkan pihak-pihak lain untuk dalam tanda petik tergiur. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang baik atas pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa. Pengawasan bisa saja dilakukan oleh masyarakat desa melalui LKMD-nya atau Badan Pengawas Desa. Juga oleh masyarakat, juga oleh Pak Camat selaku kepanjangan dari pemerintah desa, termasuk oleh APIP, Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Kabupaten, Provinsi, bahkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan bahkan oleh BPKP, bahkan pengawasannya juga oleh auditor independen, dalam hal ini oleh BPK. Yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan atas atau pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara, di mana dana yang dikelola desa merupakan bagian dari keuangan negara itu sendiri. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, dalam rangka mengelola keuangan dana di desa, termasuk pengelolaan keuangan melalui BUMDes maupun BUMDes bersama, maka transparansi dan akuntabilitas merupakan sesuatu yang menjadi persyaratan yang mutlak harus dilakukan oleh teman-teman perangkat desa, termasuk juga oleh para manajemen BUMDes itu sendiri. Bapak sekalian, terkait dengan hal ini, BPKP selaku auditor intern pemerintah selama kurang lebih
6 tahun terakhir sejak terbentuknya atau digulirkannya dana desa sampai dengan saat ini, kami bersama-sama dengan APIP pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PPT, serta juga dengan Inspektorat Provinsi Kabupaten Kota juga sudah melakukan berbagai kegiatan pengawasan, baik yang sifatnya assurance maupun consulting. Dalam rangka untuk memastikan bahwa dana yang sudah digelontorkan tersebut betul-betul sampai kepada sasarannya, sampai kepada masyarakatnya, dalam rangka sekali lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apakah sudah tercapai, Ibu Bapak sekalian? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau kita melihat seperti yang tadi pagi disampaikan oleh Bapak Presiden, tentu hal itu merupakan suatu hal yang menggembirakan. Karena dengan adanya dana yang sudah digelontorkan ke desa, kita sudah memiliki banyak infrastruktur di desa, Pak, dan juga masyarakatnya yang sudah semakin mandiri, terutama dalam hal pengelolaan BUMDes-nya. Satu hal yang menjadi perhatian kita dan menjadi tantangan kita bersama, Ibu sekalian, adalah berkaitan dengan permasalahan atas pengelolaan keuangan dana di desa termasuk di BUMDes-nya. Data yang kami kumpulkan, Ibu sekalian, cukup banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan pengelolaan dana di desa termasuk pengelolaan BUMDes yang saat ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sekali lagi kami selaku APIP mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian pengelola dana di desa termasuk di BUMDes untuk tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, BPKP juga sudah bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri sudah membangun dan mengembangkan yang namanya Siskudes, Sistem Informasi Keuangan Desa. Sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh teman-teman pemerintah desa dalam rangka pengelolaan keuangannya di desa. Kami juga sudah mengembangkan Siswaskudes yang digunakan oleh APIP pada BPKP, Itjen Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang di dalamnya ada desa untuk bisa melakukan pengawasan atas pengelolaan dana desa. Terkait dengan BUMDes, Ibu Bapak sekalian, BPKP juga sudah melakukan berbagai hal terkait dengan pengawasan dengan salah satunya membangun dan mengembangkan sistem informasi akuntansi atau SIA BUMDes. SIA BUMDes ini dirancang sedemikian rupa memudahkan tetap mengikuti sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dapat digunakan oleh teman-teman BUMDes dalam rangka pengelolaan dana di BUMDesnya. Kami juga sudah melakukan berbagai pengawasan terkait dengan tata kelola BUMDes itu sendiri dan juga berkaitan dengan perumusan perencanaan program kerja bagi BUMDes, apalagi dengan adanya PP 11 2021 tentang BUMDes, permasalahan atau sesuatu yang harus disiapkan oleh teman-teman BUMDes cukup banyak, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perumusan program kerja, kemudian pola hubungan antar BUMDes, mulai dari organisasi, perangkatnya, dan lain sebagainya, termasuk pengelolaan keuangan, pengelolaan aset,
dan juga pengawasannya. Dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern di BUMDes-nya itu sendiri. Jadi Ibu-Bapak sekalian, banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita lakukan berkaitan dengan diterbitkannya PP 11 2021. Sehubungan hal tersebut, BPKP melalui seluruh perwakilan BPKP di provinsi siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam rangka pengelolaan dana di desa termasuk BUMDes agar transparan dan akuntabel. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bapak Suhartono. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk pembicara berikutnya adalah Bapak Arif Satria, Vice President Social Entrepreneurship and Incubation Division Kantor Pusat BRI, dengan topik bahasan strategi penguatan keuangan SDM, manajerial permodalan dan pemasaran BUMDes. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak, 15 menit, silahkan. Baik, terima kasih Pak Dito. Izin saya berdiri boleh ya ini ya? Oh, boleh, siap. Baik, saya sapa terlebih dahulu yang terhormat Pak Sekjen, Bapak Ibu staf khusus, kemudian juga ada Pak Dirjen, Bu Dirjen, Pak Kaban, tadi saya lihat ada Pak Eko, dan Pak Direktur dan seluruh jajaran Kementerian Desa, baik daring maupun luring. Yang di sini ada Direktur BUMDes ya, ada Kades, BPD ada nggak ya? Badan Pemusyawaratan Desa? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Baik, saya mewakili direksi, mohon maaf tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Tadi sudah yang pagi, alhamdulillah juga sudah berjalan dengan lancar ya tadi acara peluncuran sertifikat Badan Hukum BUMDes. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tadi yang disampaikan Pak Bito itu judulnya berat banget Bapak Ibu. Berat banget. Karena kami bank, tapi diberi judulnya pengembangan kapasitas SDM gitu. Wah, tapi kami tidak putus asa sampai di situ gitu. Kami kalau diberikan mandat seperti itu, kami akan berpartner. Kami akan bermitra dengan expert-expert, dengan akademisi supaya memang bisa mengembangkan kapasitas SDM, akuntabilitas dan laporan keuangan dari teman-teman yang ada di desa, baik itu di BUMDes maupun di pelaku usaha mikro yang ada di desa. Nah, jadi saya rubah sedikit Pak Bito judulnya, mohon izin. Jadi lebih pas kalau dukungan BRI dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di desa. BUMDes itu usaha mikro kecil menengah bukan? Iya Bapak Ibu. Tadi saya ngobrol sama Pak Raden bahwa untuk mendukung akuntabilitas BUMDes itu berarti pencatatan keuangannya memang ngikut apa? Masih dengan SAK etap nggak? SAK etap itu masih Pak Arif. Oh oke. Berarti masih sama yang kami program pemberdayaan kepada desa yang kami sampaikan itu adalah Desa Brilian. Bagi Bapak Ibu yang familiar dengan program tersebut, mungkin dari rekan-rekan mantri kami sudah mengajak pihak desa gitu ya, dari perangkat desa, direktur BUMDes, pemusyawaratan desa, dan pelaku usaha mikro di desa untuk ikut program pemberdayaan kami yang namanya Desa Brilian. Ya, kita ke slide sebentar ya. Kita agak skip potret UMKM desa, mungkin sekilas saja ya, intinya memang banyaknya di Indonesia adalah memang usaha mikro yang diwakili dari 98% semuanya itu ada di mikro, kecil dan menengah. Nah, usaha besarnya kecil sedikit di ujung piramid ya. Kita naik saja. Nah, ini sedikit saya singgung bahwa kami bagi gitu ya, kami bagi saat pandemi dan mungkin masih relevan juga di pasca pandemi bahwa usaha mikro yang ada di desa ini ada yang memang rentan sekali. Ada yang memang dalam tahap masih survive gitu ya. Tapi
struggle gitu ya. Dia benar-benar berjuang kalau tidak didukung oleh misalkan bantuan sosial ya, BPUM gitu, mungkin dia akan benar-benar jatuh gitu ya. Ada yang memang striving, dia terdampak tapi dia kembali bangkit dan bisa survive tapi di atas tipe yang survival. Kemudian yang upgrader ini memang dia terdampak tapi tidak terlalu dan bisa tetap meningkatkan omsetnya di masa pandemi atau bahkan pasca pandemi nantinya. Ya, intinya kami bagi-bagi, tidak sama perlakuannya antar pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di desa. Next. Nah, ini BRI Financing Framework. Langsung next saja. Bahwa jadi nah ini ada semacam tangga pembiayaan. Memang nggak semuanya bisa langsung cocok dengan seluruh skim kredit yang ada di perbankan khususnya BRI. Ya, kayak kita mulai yang dari bawah itu mungkin belum bisa untuk diberikan yang namanya pinjaman. Makanya namanya masih direct cash assistance. Inilah yang tadi saya sebut bansos gitu, bantuan sosial. Memang masih harus didukung ya. Nah, dari sini pemerintah saya rasa sudah hadir dan langsung bisa menyelamatkan bagi yang ada di D ini ya, di D, tangga paling bawah. Kemudian naik ke atas ada yang di C, itu rolling soft loan atau pinjaman kemitraan atau pinjaman dana bergulir ya. Nah, itu juga sudah mulai belajar bagaimana mengelola dana yang diamanahkan gitu ya, tapi tetap harus dalam pengembalian walaupun bunganya sangat murah atau bahkan tanpa bunga. Kemudian naik yang ke B ini yang lebih cocoknya dengan KUR atau visible but unbankable. Tadi kalau kita bicara yang C dan D ini memang belum visible ya, visible itu layak ya, layak dalam bisnisnya gitu ya. Kemudian unbankable. Nah, unbankable ini memang belum memenuhi persyaratan teknis perbankan ya. Nah, yang B ini visible, dia layak ya, secara bisnis layak namun belum fully bankable. Nah, ini yang masih perlu edukasi, masih perlu literasi. Nah, di tangga yang paling atas itu A itu yaitu kredit komersial. Jadi memang makanya ada garis pembatas gitu ya. Nah, ini yang membedakan mana yang bisa kita treatmentnya kita berikan komersial, mana yang tidak gitu ya. Nah, nanti kita bahas untuk pembiayaan ada di slide terakhir. Next. Untuk framework pemberdayaan, mungkin kita next saja. Nah, tadi yang saya sampaikan kita punya desa brilian. Nah ini, saya mau sampaikan kenapa sih ada program ini di BRI gitu ya. Ya, kita lihat sebelah kiri dulu ya, kita lihat yang sebelah kiri. Matriksnya adalah bahwa potensi bisnis itu sangat terbuka di desa. Semua pasti setuju, iya. Ya, di level desa. Memang profil desanya memang 56% juga ada penduduk ini adanya di desa gitu ya. Dan ada 14.000 pasar tradisional di mana ini pusat berkumpulnya semua pedagang pembeli. Jadi ekonomi berputarnya di situ gitu ya. Dan sektor pertanian ini sangat mendominasi. Nggak ada matinya lah gitu ya. Anggaran dana desa tadi juga sudah disampaikan gitu ya di pagi hari. Sudah 400 triliun lebih tergelontor ke desa gitu ya. Dan kemudian juga fokus anggaran dana desanya juga sudah rigid sedemikian rupa diatur ya. Nah, tapi versus, nah saya ada versusnya bahwa tingkat inklusi keuangan di desa ini masih rendah gitu ya. Hanya 38%. Nah, dibanding dengan yang indeks literasi keuangannya di kota yang 40%, 41 bahkan. Nah, jadi memang di sini juga kita bersama-sama ya, perbankan juga bersama-sama OJK, BI itu hadir bagaimana caranya kita merumuskan untuk bersinergi meningkatkan yang namanya indeks literasi keuangan ini. Gitu ya. Nah, jadi sebagai bentuk konkretnya itu ada kita desain yang namanya Desa Brilian. Next slide. Nah,
Jadi Desa Brilian merupakan program inkubasinya desa-desa, ya, tentunya binaan BRI yang fokus pada pengembangan 4 aspek yang terdapat di desa. Nggak usah dicari di mana-mana, 4 aspeknya itu sudah ada di desa. No, tolong dikonkretkan atau ditunjukkan kepada kami BRI yang diwakili di desa kami itu, di desa-desa itu ada mantri BRI. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut tentang program pemberdayaannya itu ya hubunginya mantri. Ya, mantri kami itu seorang, lebih tepatnya financial advisor lah ya. Advisornya keuangan di level desa. Jadi tidak ada 2 mantri di desa Bapak Ibu. Pasti cuman 1. Karena sudah dibagi sedemikian rupa, jadi nggak tumpang tindih areanya. Nah, 4 aspek yang tadi kita tekankan, yang pertama adalah BUMDes-nya. Ya. Desa Brilian itu harus ada BUMDes-nya sebagai motor penggerak ekonomi desa. Pak, berarti nanti kalau belum ada BUMDes-nya belum Desa Brilian dong? Iya. Jadi belum komplit gitu. Anggota badannya di desa tuh belum komplit, kelembagaannya tuh belum full gitu. Aspek kedua adalah digitalisasi. Seberapa Bapak Ibu yang ada di desa itu memanfaatkan teknologi untuk mendukung aktivitas di desanya. Baik itu layanan masyarakat maupun memang mendukung kegiatan produktivitas yang ada di masyarakat desanya. Kelompok usaha gitu ya. Termasuk juga yang jasa juga bisa. Kemudian aspek ketiga adalah inovasi desanya. Nah, kita mau melihat seberapa kreatif para perangkat desa, para direktur BUMDes dan jajarannya, para pelaku usaha mikro di desa untuk berkreasi menciptakan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Solusinya sampah misalkan, ya berarti memang harus ada pengelolaan sampah di situ. Nah, misalkan ada inovasi seperti itu. Atau ternyata pengelolaannya permasalahan dari budidayanya gitu ya. Nah, inovasinya apa? Ternyata memanfaatkan sensor gitu ya untuk di pertaniannya misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sustainability-nya. Ini selaras dengan SDGs desanya Pak Menteri Desa gitu ya. Jadi seberapa tangguh desa tersebut untuk memang bisa membuktikan keberlanjutan desanya, keberlanjutan usaha-usaha yang ada di desa. Ya. Nah, Desa Brilian kami alhamdulillah yang memang sudah komitmen mengikuti program ini sejak 2020 itu baru, saya sebut baru ya. Baru 1191 karena dibandingkan dengan 74 ribu desa yang ada di Indonesia, ya ini baru sedikit, baru 4%. Ya, baru 4,6%. Dan ini akan terus kami lanjutkan di 2022. Mungkin bagi kemarin yang mengikuti minggu lalu kami juga sudah mengadakan pagelaran ya, pagelaran Desa Brilian gitu, kami kumpulkan seluruh desa-desa brilian finalis kami gitu ya. Kemudian kami konteskan kembali ya, mana sih desa terbaik, mana sih desa yang memang layak untuk dijadikan contoh gitu ya. Dan kami di sini tidak batasi, oh ini harus desa wisata, harus desa industri, desa agraris, enggak. Semuanya bisa ikutan. Selama tadi ya, komit untuk mengikuti pelajarannya. Ibaratnya kan memang harus ada waktu yang dikalokasikan untuk menghadiri webinar, untuk mensubmit tugasnya, untuk merekam video presentasi desanya siapa yang present? Ya, cocoknya adalah Pak Kadesnya. Tapi boleh diwakili, boleh oleh Direktur BUMDesnya, silahkan. Tapi tolong tunjukkan. Nah, itu menjadi bahan penilaian kami. Jadi nilainya kami juga nggak asal-asalan. Memang kami ada matriks penilaian dari absensi, keaktifan peserta gitu ya, sampai submit tugas itu kami benar-benar ukur dan benar-benar kuantitatif. Ya. Nah, kalau menurut catatan kami memang BUMDes itu sudah cukup banyak sih yang membuka rekening di BRI sebagai rekening operasional untuk aktivitas usahanya. Kalau menurut catatan kami ada 26.000. Namun
namun 70%-nya itu belum aktif. Artinya ya udah buka aja, tapi terus tidak diisi atau tidak dijadikan sebagai ibaratnya rekening penampungan untuk aktivitas usahanya. Nah, karena ini kaitannya nanti sangat penting untuk tadi yang Pak Raden sampaikan dari BPKP bahwa ini akuntabilitas ini ya memang harus transparan gitu ya, harus melalui rekening dan semuanya tercatat. Nah, karena ini nanti ngalir lagi ke layak atau tidaknya untuk dibiayai, bankable atau tidak. Nah, seperti itu. Ya, next slide. Nah, ini saya hanya rangkum sedikit dari PP nomor 11. Pada prinsipnya para analis kami ya, pekerja BRI yang ada di cabang, yang ada di BRI unit, yang akan sering berkomunikasi, berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian di desa, minimal ada 8 poin ini yang tolong disampaikan secara konkret ke kami. Ya, baik ini untuk pemberdayaan maupun nantinya pembiayaan. Ya. Yang pertama mungkin dari pasal 7 sampai 10 terkait pendirian dan kelembagaan BUMDesnya. Jadi tolong di-share musdesnya. Oh iya benar, musdesnya ini sudah berlangsung dan memutuskan 1, 2, 3 apa halnya. Kemudian juga perdesnya, ini benar, BUMDes saya sudah dikukuhkan dengan perdes nomor sekian. Oh iya, ditambah lagi yang hari ini sudah ada sertifikat badan hukum. Itu jadi kami benar-benar komplit melihat pendirian dan kelembagaan BUMDes ini sudah mantap gitu kan. Nah, kemudian juga ADART-nya BUMDes. ADART-nya juga perlu disampaikan ke kami gitu ya. Pasal 1 dan pasal 13 sudah diatur. AD-nya itu di musdes gitu ya. ART-nya di rapat pengurus, dewan penasehat gitu kan. Nanti juga disampaikan juga kalau misalkan nanti mau mengajukan pinjaman misalkan. Nah, ini perlu rencana kerjanya seperti apa. Nah, diatur di pasal 37 sampai 38. Strateginya apa sih dari Direktur BUMDes ini? Kemudian program kerjanya seperti apa untuk mencapai strategi itu atau mencapai visi atau misi dari si BUMDes itu. Dan juga anggarannya seperti apa. Oh, dapat alokasi dari dana desa sekian. Oh, dapat alokasi juga dari masyarakat sekian. Sehingga modalnya berapa sih? Nah, itu mohon kami juga disampaikan. Kepemilikan aset ya, modal, dan kalau memang sudah ada pinjaman sebelumnya. Ya, diatur di pasal 39 sampai 48. Nah, syarat-syarat pinjamannya juga alhamdulillah kami dari perbankan juga sudah dibantu, di PP ini sudah jelas gitu ya. Mohon izin Pak Arif, waktunya 1 menit lagi. Ya. 1 menit lagi, baik. Kita next saja. Nah, ini mudah-mudahan 1 menit ini saya bisa paparkan, walaupun nanti bisa di-share juga ya materinya Bapak Ibu ya. Jadi nanti hampir semua 8 aspek yang tadi di Cipta Kerja atau di PP 11 tadi sudah sebenarnya mewakili semua persyaratan kalau untuk pembiayaan kepada BUMDes. Ya, dari perjanjian organisasinya kami perlu tahu tadi ya, kemudian juga telah memiliki usaha yang masih berjalan. Nah, dan dengan laporan keuangan yang sehat selama 2 tahun minimal berturut-turut. Wah Pak, kemarin catatan kami belum terlalu, nggak apa-apa, setidaknya tetap tolong dibuat, walaupun itu mau nggak mau harus tetap merecall atau membackdate, harus melihat semua catatan keuangan yang lalu, tapi tetap kami perlu untuk yang 2 tahun terakhir ya. Kemudian agunan, nah agunan ini ada 2 sebenarnya, agunan pokok, agunan tambahan. Agunan pokok itu memang yang benar-benar kegiatan usaha yang dibiayai. Nah, kalau memang ada yang tidak tercover dari situ, maka itu akan lari yang namanya agunan tambahan. Ya. Kemudian tentunya sudah pengajuan pinjaman itu sudah barang tentu telah mendapatkan persetujuan musdes ya dari desa itu, dan kalau memang ada nanti perjanjian pinjamannya atau kreditnya ditandatangani oleh direktur ya, pelaksana atau operasional, dan pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasarnya. Mungkin
itu dari saya. Mungkin kalau nanti ada diskusi lebih lanjut, kami menerima pertanyaan, saya akan senang untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Arif. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan BUMDes menjadi badan hukum memang peluang untuk mengembangkan usaha itu sangat luas. Bisa mengajukan pinjaman ke perbankan juga. Tapi juga mohon diingat apa yang disampaikan oleh Pak Suhartono tadi, bahwa BUMDes juga tetap diaudit. Jadi ini yang harus karena ada anggaran dana desa yang diikut sertakan. Jadi benar-benar proses pembelajaran tentang keuangan, tentang bisnis yang dikembangkan oleh Bank BRI, misalnya melalui Desa Brilian, itu menjadi penting untuk didalami. Jadi memang dengan menjadi badan hukum publik, peluang untuk maju semakin besar, tapi juga harus hati-hati. Ini Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pembicara yang ketiga, Bapak Johari, dengan topik bahasan strategi penguatan kerjasama BUMDes dengan korporasi. Waktu 15 menit, kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Yang kami hormati dari Bapak Menteri Desa dan seluruh jajaran organisasinya, yang sangat kami muliakan Bapak Ibu dari BUMDes sebagai perwakilan seluruh Indonesia dan menjadi motor, tidak hanya motor penggerak ekonomi, tapi motor penggerak pembangunan desa ya. Pertama-tama selamat kepada seluruh BUMDes, selamat Rakornas, dan tidak terasa sudah menjalankan sebagian ya. Nah, sebagian lagi tentu ya Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mencapai akhir dengan baik, terutama di rapat-rapat tim kerja Pak ya. Dan artikulasi pikiran-pikirannya sudah banyak masuk, tinggal diolah. Kami ingin memperkenalkan diri bahwa pertama-tama atas nama Ketua Umum Indonesian Social Sustainability Forum atau Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia menyampaikan mohon maaf. Beliau tadi pagi hadir dan MOU juga ikut di sini, tapi kemudian tadi siang ada berita sedikit kecelakaan yang mesti musibah yang mesti beliau ikut tangani di keluarga. Jadi tadi berunding kemudian mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Kebetulan secara struktur di dalam ISSF itu ada eksekutif, kemudian ada badan pakar. Kebetulan saya ada di badan pakar, jadi badan pakar diminta untuk menyampaikan. Beliau hanya mengasih clue bahwa forum ini dibangun atas kepedulian perusahaan, company, korporasi terhadap pembangunan Indonesia. Tetapi itu juga karena didorong oleh sesuatu hal yang disebut konvensi internasional. Biar Bapak Ibu tahu, itu adalah CSR, Corporate Social Responsibility. Dia bukan nama kegiatan, dia adalah metode. Corporate Social Responsibility itu juga hanya bagian dari yang disebut dengan tanggung jawab sosial, social responsibility. Karena yang berhakikat melakukan peran sosial itu adalah seluruh pelaku kehidupan, termasuk kelembagaan, pemerintah, organisasi sosial, non-organization government, perguruan tinggi, korporasi, sampai kepada melekat perorangan. Bahkan organisasi sosial seperti keagamaan. Itu melekat, bahkan kepada perorangan. Nah, maka muncul yang disebut dengan ISO 26000. Itu artikelnya di sebelahnya berjudulnya adalah Social Responsibility. Dan isinya itu untuk seluruh pelaku kehidupan. Maka inilah satu-satunya ISO yang tidak hanya berlaku kepada perusahaan. Ini berlaku kepada seluruh pelaku kehidupan. Antara lain adalah korporasi. Maka ini ada CSR. Jadi bisa saja kalau jika ingin dipahami, di situ ada NGO SR,
Non-Government Organization Social Responsibility. Ada GSR, Government Social Responsibility. Masing-masing pihak itu ada tanggung jawab sosialnya. Misalnya suatu contoh, di anggaran pelayanan publik atau pemerintah, maka ukuran daripada tanggung jawab sosial itu adalah kepada belanja pembangunannya. Sehingga belanja rutinnya atau operasional itu agak lebih kecil, prioritasnya ke sana, belanja pembangunan. Itu menunjukkan social responsibility lebih tinggi. Nah, ini kita bicaranya adalah ISSF ini kebetulan bicara masalah kepedulian perusahaan, sehingga perusahaan berangkat dari CSR. Kemudian di masing-masing negara membuat dukungan peraturan regulasi, maka di Indonesia itu dukungan itu bisa dianggap ada 3 ya. Semua berhakikat CSR. Nomor 1 adalah dari jalur sektor BUMN. Seluruh perusahaan-perusahaan BUMN itu berbunyi dengan permennya apa segala macam, itu adalah TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Sementara di dalamnya itu diterjemahkan juga berbentuk PKBL, jadi program kemitraan dan bina lingkungan. Jadi program kemitraannya ke ekonomi, bina lingkungannya yang non ekonomi. Jadi ada kesehatan, pendidikan, ada bencana gitu ya. Kemudian di sektor energi sumber daya mineral itu adalah PPM, itu ada regulasi sendiri. Tapi itu sebenarnya hakikatnya adalah bicara masalah tanggung jawab sosial perusahaan yang namanya tadi CSR. Hanya nama istilahnya yang berbeda. Kementerian BUMN itu PKBL, bahkan ada CD. Kita lihat misalnya teman-teman dari desa yang berinteraksi dengan Pertamina, maka di Pertamina itu ada 2 jalur yang bicara kepedulian perusahaan terhadap masyarakatnya, terhadap dunia luar gitu ya. Yaitu PKBL, program kemitraan bina lingkungan, dan community development-nya. Dua-duanya itu adalah karakter CSR. Di energi sumber daya mineral dengan regulasinya PPM, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Itu adalah manifestasi wujud CSR. Nah, ini agar Bapak Ibu bisa pahami kedudukannya. Jadi CSR adalah nama metode generik pengetahuan dunia, konvensi berupa ISO 26000, kemudian diterjemahkan di antara suatu negara Indonesia dengan tadi. Sehingga itu akhirnya melekat menjadi yang tadinya adalah voluntary, kerelawanan, menjadi kewajiban, mandatory. Maka ada kewajiban di perusahaan tambang lewat energi sumber daya mineral melaksanakan PPM. Maka ada kewajiban di perusahaan BUMN, baik tambang maupun bukan, perbankan, kemudian manufaktur, informatika dan segala macam melaksanakan itu. Ini yang pertama dulu. Yang kedua, arah kepada ke sana itu adalah masalah keberlanjutan kehidupan. Bumi, planet, dan isinya. Itu juga menyangkut keberlanjutan kegiatan hidup manusia termasuk masyarakat yang ada di sekitar operasi perusahaan. Nah, ini yang disebut dengan lokasi ring 1, ring 2, ring 3, peristilahan teritori prioritas perusahaan, company Pak. Ini bisa akhirnya dipahami bahwa desa-desa yang memiliki BUMDes berada di lokasi prioritas 1, yaitu dampak penting dan dampak langsung, maka BUMDes dengan desanya memiliki peluang untuk bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan CSR perusahaan. Tentu dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan desa. Nah, antara lain tadi BRI itu adalah bagian dari itu. Kebetulan BRI punya jaringan luas banget karena dia sangat mendalam dan memang menjangkau ya sampai di tingkat kecamatan. Nah, kemudian sekarang yang mesti dipahami adalah tadi menarik, bagus sekali dari rekan kita BRI menyampaikan bahwa ini kan pelaku usaha ya, bisa nggak dikategorikan UMKM? Maka perlu dipahami Pak, sustainability bergantung kepada nanti BUMDes, sebab di setiap perusahaan ada lifetime. Energi ekstraktif kayak minyak, manufaktur, nikel, apa segala macam, itu ada masa lifetime berakhir. Eksplorasi, eksploitasi, kemudian tutup tambang. Nah, itu harus sudah pada siap. Mungkin informatika yang panjang, karena dia sampai
ujung dunia atau gelombang nggak ada baru dia berakhir. Itu bisa 50 tahun Pak ya. Jadi CSR-nya bisa berjalan. Nah untuk itu sustainability ini yang perlu Bapak pahami adalah berada di posisi mana sebenarnya BUMDes itu. Nah BUMDes ini posisinya adalah bukan saja menjadi pelaku usaha dan sehingga menjadi pengusaha. Tapi dia juga di suatu saat, kan di bawahnya ada unit-unit usaha. Unit usaha prioritas. Udah ada BUMDes yang punya 2-3 unit usaha. Maka dia harus mengkoordinir tiga-tiganya. Maka dia menjadi koordinator dan katalisator. Memfasilitasi terhadap unit usaha itu. Dan mengkoordinirnya gitu. Terus yang lain, peluang yang ada di perusahaan, korporasi, kita bisa berkontak, berkomunikasi dengan ISF. Karena ISF memiliki 200 anggota perusahaan. Kemudian 30 perusahaannya Pak telah juga mendampingi BUMDes ya. Sehingga salah satu BUMDesnya atau beberapa itu juga sudah berprestasi dan banyak melakukan pemberian kepada PADes, kemudian juga bisnisnya sudah berkembang 2-3 bagus sekali. Ada yang berprestasi, ada yang enggak. Sehingga kami sendiri juga sedang menyiapkan bersama Bapak Menteri lewat MOU untuk juga memberikan reward kepada perusahaan-perusahaan yang membina BUMDes sehingga dia naik dari BUMDes pemula menjadi berkembang menjadi mandiri dan seterusnya. Ini kita siapkan di bulan ini sampai nanti Januari, insya Allah bersama tim Kementerian Desa itu nanti bisa mengeluarkan mana-mana yang dibina, BUMDes dibina oleh perusahaan, sehingga perusahaan berhak mendapatkan reward, penghargaan dari perannya dia penguatan. Nah penguatan itu ada peluang banyak ya Bu ya dan Bapak, penguatan kapasitas building baik manajerial maupun pengelolaan terkait dengan production, marketing. Tapi yang lebih utama lagi jika dia mau mandiri, kita juga bisa bantu networking dalam pengertian jejaring. Sehingga jejaring Bapak lebih luas termasuk jejaring teknologi, dukungan, support dan sebagainya. Saya kira ini informasi dari ISSF dan kami terbuka untuk Bapak Ibu untuk melakukan penguatan dan kita akan menindaklanjuti MOU yang tadi pagi sudah dilaksanakan. Salah satunya adalah nanti ada pemetaan desa-desa dengan BUMDes yang berada di teritori daerah prioritas perusahaan. Kemudian yang kedua nanti ada pemetaan juga dalam pengertian kebutuhan penguatan kepada BUMDes-BUMDes di sekitar area operasi ring 1, ring 2 teritori perusahaan. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Aplaus untuk Pak Johari. Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu sampai jam 17 kurang 15. Kami buka 3 penanya dari sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya. Silahkan Pak kalau mau ada yang bertanya. Jadi ini BUMDes ketika menjadi berbadan hukum ini juga berpeluang bekerja sama dengan CSR. Ini tolong juga bisa dimanfaatkan. Artinya peluangnya banyak. Jadi silahkan kalau mau ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian. Dari kiri saya silahkan Bapak yang pakai baju batik. Terus yang dari tengah, apakah ada? Ya silahkan. Yang sebelah kanan, apakah ada? Baik, hanya 2, oh baik yang baju hijau. Jadi silakan Bapak dulu sebutkan nama dan pertanyaannya yang singkat Pak. Nama, asal dan pertanyaannya yang singkat. Mengingat waktu. Ditujukan kepada siapa Pak? Juga harus disebutkan, silakan Pak. Terima kasih. Nama Sumarno dari BUMDes Maju Jaya Kedungharjo Ngawi Jawa Timur. Yang perlu saya tanyakan kepada Pak Arif Satria dari BRI, kami sudah bermitra Pak dengan BRI
yaitu untuk kemarin permodalan ya, permodalan untuk BUMDes itu kami pinjam dari BRI. Tapi dari BRI itu hanya dikasih 10 Pak, kita dimasukkan dalam kur premium. Ya, pakai kur premium itu. Nah, kemudian kami kemarin yang menjadi agunannya adalah sertifikat pribadi atau surat berharga yang lain seperti BPKB itu ya, kendaraan itu. Nah, sehingga yang menjadi jaminannya itu adalah harta kekayaan pribadi seperti itu. Nah, kalau sekarang BUMDes sudah berbadan hukum, itu kalau kami bermitra untuk permodalan dengan BRI, apa yang menjadi jaminan kepada BRI? Atau mungkin tidak usah pakai jaminan karena sudah berbadan hukum langsung saja seperti itu. Terima kasih, itu yang saya tanyakan Pak Arif. Terima kasih Pak Suparno. Pertanyaan kedua, silahkan dari tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Hendrawan dari BUMDes Maju Bersama Desa Senanglaya, Serang. Yang pertama ke Bapak dari BRI. Tadi beliau menyampaikan tentang bisa dia BUMDes akses ke BRI dengan catatan ada pertama agunan pokok. Agunan pokok artinya usaha real yang sedang dilakukan. Kemudian ada yang kedua agunan tambahan. Nah, agunan tambahan ini tadi tidak real, tidak konkret disampaikan oleh Bapak dari BRI ini. Apa ini? Apa berupa agunan sertifikat rumah, tanah dan lain sebagainya, ini belum paham kita. Nah, kemudian ketika memang kita meminjam nih BUMDes untuk usahanya di luar nilai agunan itu bagaimana? Itu satu. Kemudian yang kedua, bisa enggak BRI kerjasama dengan BUMDes? Dalam hal ini BUMDes ada unit usaha SP, misalkan simpan pinjam yang rada sakit, bisa disehatkan kembali melalui bantuan pinjaman dari BRI. Ini ada beberapa rekan kita BUMDes, unit usahanya di bidang SP itu hampir mayoritas sedang pada sakit begitu Pak, terutama karena Corona ini. Kemudian yang ketiga BRI pula, bisa enggak BRI ini sistem kerjasamanya bukan pinjaman tetapi semacam inti plasma begitu. Jadi BRI sebagai intinya, plasmanya adalah BUMDes. Nah, kemudian nanti konkretnya real konsep kerjasamanya kita buat klausul-klausul yang bisa menguntungkan kedua belah pihak seperti itu. Itu ke BRI. Kemudian yang kedua dari CSR ya, Corporation Social Responsibility itu tanggung jawab para usahawan di bidang sosial. Ini yang terjadi di kami di wilayah barat sana, ada semacam koordinator. CSR ini dikoordinir oleh satu lembaga. Nah, kemudian apakah memang harus begitu dilakukan? Apakah tidak ketika memang BUMDes dekat dengan perusahaan tertentu, kemudian CSR-nya langsung ke BUMDes aja, tidak harus melalui lembaga tertentu gitu? Bisa enggak seperti itu? Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Penanya terakhir silahkan, yang berbaju hijau. Yang di tengah silahkan. Mohon panitia bisa membantu mic-nya. Sebut nama, asal, dan pertanyaannya singkat Pak ya. Ditujukan kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep, Direktur dari BUMDes Muda Mandiri Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Bogor. Ada yang mau saya tanyakan Pak terkait ke BRI ya. Saya kemarin dari Semeru ngelihat
ada tempat wisata yang disupport atau mungkin diberikan modal sama pemerintah daerah, pemerintah desa yang di sana terkait pengelolaan kolam renang kalau nggak salah itu Pak. Itu sistemnya apakah sistem hibah atau sistem pinjaman? Yang saya tanyakan itu seperti apakah sistem yang diberikan sama BRI itu ke pengelolaan kolam renang tersebut Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asep. Ini ada beberapa penanya, sebagian besar ditanyakan ke Mas Arif, tapi juga ada pertanyaan untuk Pak Johari tadi terkait dengan kerjasama dengan perusahaan, apakah harus dengan koordinator, dan kami juga minta penjelasan dari Pak Suhartono ini kalau misalnya pinjam dengan agunan milik pribadi, ini bagaimana, berisiko tidak, dan kemudian bagaimana sih mengajukan pinjaman yang aman Pak, nanti biar tidak memunculkan masalah-masalah hukum itu. Jadi waktu pertama kami mohon Pak Arif menyampaikan dulu, Pak Johari, dan terakhir nanti Pak Suhartono. Silahkan. Ingat waktu mohon pendek Pak. Siap, baik. Terima kasih. Wah, ini hampir semua pertanyaan ke saya ini. Alhamdulillah. Jadi pertama dari Pak Sumarno ya, Ngawi ya. Sebentar, saya mau tanya juga, kur premium itu yang mana ya Pak? Maksudnya itu mungkin kur super mikro mungkin barangkali ya? Atau jadi kur di kami itu ada, nama yang paling kecil itu kur super mikro, maksimum memang 10 juta. Nah, kemudian kur mikro sampai 25. Nah, terus habis itu baru naik kur kecil. Nah, mungkin yang saya anggap ya apapun istilahnya, intinya tapi yang plafonnya 10 juta gitu Pak, tadi ya 10 juta. Nah, maksudnya itu digunakan untuk usaha BUMDes atau usaha pribadi Bapak? Usaha BUMDes. Nah, dengan ya ini kurang pas ya, kurang pas kalau memang apalagi di atas namakannya kan memang kur super mikro, kur mikro itu tujuannya untuk usaha produktif pribadi. Kalau untuk badan usaha itu nanti naik ke yang kur kecil sebenarnya ya, sebenarnya. Tapi memang kalau plafonnya nggak pas, berarti memang ini perlu juga diajak diskusi juga nih Pak Bito dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memang mengatur tentang kredit usaha rakyat. Terlepas dari itu, Pak Sumarno, yang jelas dengan sudah legalnya ya, sudah ada BUMDes ini sebagai badan hukum, tentunya ini akan harus kita tertibkan. Kalau atas nama pribadi nanti kita harus luruskan, harus diganti menjadi atas namanya badan usaha milik desanya langsung, gitu ya. Nah, untuk agunannya, pada prinsipnya kalau kur, mungkin rekan-rekan mungkin yang tadi boleh ditampilkan juga yang slide saya di slide terakhir, kedua terakhir, karena lumayan. Nah, satu lagi, bawah lagi. Nah ini aja. Jadi kami sarankan untuk tetap mengakses dulu yang namanya kredit usaha rakyat untuk yang badan usaha. Jadi kur ini sebagian besar memang dinikmati oleh individu. Nah, namun juga bisa untuk badan usaha yang belum bankable, ya. Belum bankable itu juga bisa ditandai dengan belum bisa menyediakan agunan yang cukup. Tadi mungkin agak ke cover juga pertanyaan dari bapak-bapak yang lain ya, mungkin dari Pak Asep juga ya, tadi Pak Irwan juga. Jadi kalau belum cukup agunannya terus gimana? Pada prinsipnya yang pertama kami lihat itu pasti dari karakternya ya.
karakter dari pengurus-pengurus BUMDes, karakter dari kepala desa, semua stakeholders ya, karena kepala desa mau tidak mau nggak ikut di struktur, tapi kan mungkin ikut di penasehat, pengawas, segala macam lah. Itu perlu kami lihat juga, ya. Tentu kami juga akan background check juga ke SLIK, ya, SLIK gitu ya, SLIK. Kalau memang ada pinjaman, apakah itu memang tertib sudah dibayar? Bagaimana kalau tidak? Nah itu yang harus disadari Bapak Ibu sekalian bahwa memang sekali sudah langsung berhubungan dengan perbankan pasti akan tercatat reputasinya, namanya juga gitu ya. Nah kalau memang ternyata ada tunggakan, mohon diselesaikan dulu. Tolong diselesaikan dulu. Pak itu kan dia yang nunggak Pak, itu bendahara, bukan itu atas nama pribadi lagi. Itu kami anggap sebagai karakter. Ya, karakter itu akan dinilai secara keseluruhan. Ya. Nah, kembali lagi ke masalah yang tadi. Setelah kedua, kami akan lihat juga dari kapasitas usahanya sebenarnya sudah seperti apa. Modalnya juga sebenarnya sudah ada belum dalam melakukan usaha yang sudah existing ya. Kita tidak bicara kalau usaha baru, mohon izin Bapak Ibu, kalau usaha baru tentunya belum bisa. Karena belum bisa kami lihat historinya. Ya, karena kami nggak bisa main-main juga dalam menggelontorkan kredit ini bagaimanapun uang yang kami salurkan menjadi pinjaman itu adalah uang dari nasabah ya masyarakat desa juga yang menyimpan atau menitipkan uangnya itu di bank. Jadi kami tetap harus tunduk pada peraturan perkreditan. Nah, terus tadi juga nggak usah pakai jaminan gitu. Sebenarnya kalau dalam lingkup kur mikro, kur super mikro itu sebenarnya bisa tanpa agunan. Ya, selama memang diyakini seluruh aspeknya, karakternya, kapasitas usahanya, modalnya, conditionnya dari memang unit usaha yang dibiayai itu memang bagus sekali gitu. Kita memang ada beberapa yang tidak perlu agunan untuk kur mikro ya, kur super mikro. Tapi kalau untuk kur yang di atas, yang kur kecil itu memang biasanya akan perlu agunan tambahan karena itu nominalnya dia sudah besar. Gitu ya. Tadi saya juga kayaknya sudah mulai menjawab yang ke pertanyaan Pak Asep juga gitu ya. Konsepnya diberikan modal, tapi saya tadi kurang jelas untuk yang dari Pak siapa Pak Erawan yang iya tadi maksudnya ada usaha simpan pinjam juga gitu ya maksudnya ya di BUMDes itu melakukan usaha simpan pinjam kemudian apa yang pada kolaps gitu ya terus artinya dia tidak bisa mengembalikan ke BUMDes gitu ya. Nah, kalau yang usaha-usaha yang sakit, Pak. Nah, ya jadi sebenarnya pada prinsipnya kami belum pas gitu ya, karena usaha produktif kalau misalkan apalagi terlebih untuk yang skemanya seperti kur ya. Kur ini baiknya memang seperti usaha produktif yang memang seperti pertanian gitu ya. Terus perikanan itu pas, tapi kalau membiayai lagi untuk lembaga keuangan ya membiayai lembaga keuangan mikro lagi itu rasanya kurang pas kalau untuk seperti ini. Jadi perlu ditegaskan juga bahwa saat nanti uang kami kur gitu ya 6% gitu terus lalu disalurkan menjadi yang berapa persen misalkan diambil 12% atau 14%. Nah itu yang mungkin di kami tidak diperkenankan ya. Lebih pas kalau adalah kur itu memang untuk usaha yang produktif ya, usaha yang produktif. Nah, ini di slide tengah paling bawah kalau terbaca, mohon maaf kalau memang terlalu kecil saya bacakan. Jadi sektor usaha yang dibiayai adalah pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi ya, pertambangan garam rakyat, pariwisata dan perdagangan. Kalau jasa itu seperti misalnya usaha penyewaan alat pertanian, nah itu masih bisa, Bapak. Baik. Ya, seperti itu.
Mudah-mudahan menjelaskan terkait yang tadi agunan tambahan itu, saya tegaskan bahwa agunan tambahan itu diminta saat kami selaku bank itu ternyata memang belum mendapat keyakinan kalau usaha ini memang sudah berjalan 2 tahun dan dengan keuangan yang sehat. Kalau memang belum bisa dibuktikan secara konkret, biasanya kami akan melihat ke rekening koran Bapak Ibu. Kalau memang belum bisa terlihat juga, ya mau tidak mau kami akan minta agunan tambahan untuk mengcover, ya untuk mengcover. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Rip. Ini ada pertanyaan dari YouTube nanti untuk Pak Johari. Jadi apakah perusahaan pemilik CSR yang menentukan bentuk kerjasama pengelolaan CSR dengan masyarakat atau apakah BUMDes dapat mengajukan langsung ke pemilik CSR? Silakan Pak. Mohon singkat Pak, mengingat waktu. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Jawabannya adalah dari dua sisi Pak ya. Yang pertama dari regulasi BUMDes sendiri. Itu diperbolehkan. PP 11 tahun 2021 ini, itu khususnya di pasal 5455. Bab 9 kerjasama itu diperbolehkan, satu kerjasama usaha, satu lagi yang non usaha, misalnya penguatan, pembinaan dan sebagainya. Nah di pasal 55 malah sangat tegas dikatakan kepada berbagai entitas jadi atau pelaku. Jadi ada pemerintah desa, pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat, ada dunia usaha, jelas banget ya. Itu dari sisi regulasi BUMDes sendiri. Sekarang dari tradisi dan peraturan internal biasanya perusahaan. Yang pertama, umumnya semua membolehkan. Pertama, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekstraktif, jadi kayak tambang, minyak, batu bara, yang mengolah sumber daya alam ya. Itu karena di regulasi ESDM itu ada 8 bidang PPM, salah satu bidang itu adalah penguatan kelembagaan masyarakat. Jadi itu bisa di situ. Tapi bentuknya kan bisa jadi itu non usaha. Jadi bisa pembinaan dan peningkatan kapasitas. Nah sekarang kalau berusaha juga bisa. Nah, cuman kalau berusaha biasanya mengikuti ketentuan yang ada di perusahaan. Misalnya, sebenarnya tahapnya sederhana. Karena kami memang dari akademisi dan biasa membina, itu kan memang ada tingkatannya. Seperti UMKM. Kan ada saatnya mikro, nanti dia akan naik menjadi kecil. Kemudian dia akan menaik lagi menjadi menengah. Mungkin itu jenjangnya ada semi mikro kecil, semi kecil menengah. Nanti ada semi menengah besar. Jadi itu kan ada ganjil tuh, sehingga ada barangkali 3 tingkat menjadi 5 tingkat. Nah begitu juga sama di perusahaan. Yang bisa bekerja sama langsung adalah BUMDes yang telah memiliki produk, aturan yang menjadi daftar rekanan di perusahaan. Nah, tapi nggak usah khawatir, di perusahaan juga itu ada skala rekanan yang disebut skala kecil, skala masyarakat, lingkungan, dan skala vendor-vendor yang membina. Itu ada orang-orang yang disebut pekerja lapangan ya, penggiat pemberdayaan masyarakat lapangan. Jadi kadang bersikap inkubator Pak, atau kadang dia bersikap juga pelatih. Nah dia menaikkan kapasitas kemampuan usaha desa atau usaha BUMDes atau usaha UMKM-nya itu naik menjadi lebih grade ke atasnya. Jadi dia berfungsi sebagai local business development, LBD. LBD itu kan nama sebuah metode ya. Kalau perkara nama bentuknya itu bisa macam-macam. Kadang perusahaan punya pusat pelatihan dan pengembangan serta dukungan sertifikasi produk PRT misalnya. Nah itu misalnya seperti itu. Nah itu jadi memungkinkan bapak-bapak untuk BUMDes langsung. Terutama itu tadi perusahaan-perusahaan ekstraktif yang berada di regulasi ESDM. Bagaimana dengan yang di regulasi BUMN dan regulasi misalnya yang bukan yang BUMN dan bukan berarti swasta bebas. Itu sangat memungkinkan Pak. Ada banyak beberapa kasus kita yang best practice yang udah menunjukkan bisa kerjasama. Salah satunya adalah misalnya juga bisa berpatungan usaha bersama. Nah ini kan juga boleh. Silakan Pak. Ya baik Pak, karena waktu ini Pak. Terakhir Pak Suhartono mungkin kiat-kiat untuk biar aman Pak, karena ini BUMDes berbadan hukum, dia bisa mengajukan pinjaman, bisa
bekerja sama, tapi akuntabilitas itu kan tetap harus dijaga. Silakan Pak. Ya Pak, makasih Pak. Bapak Ibu, di depan kami tadi sudah sampaikan bahwa BUMDes bagian dari keuangan negara. Demikian juga dengan BRI yang merupakan BUMN juga bagian dari lingkup keuangan negara. Nah, terkait dengan pinjam ini memang dimungkinkan BUMDes lakukan pinjaman. Kalau nggak salah di dalam PP 11 juga sudah ada persyaratannya. Yang pertama, pinjaman harus tetap dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan yang paling penting ini, memenuhi prinsip kehati-hatian. Hati-hati bagi yang meminjam, dan hati-hati bagi yang memberikan pinjaman. Termasuk hati-hati terkait dengan agunannya. Nah, BUMDes ini merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Ketika melakukan pinjaman, yang melakukan pinjaman itu bukan perorangan, bukan pribadi, tapi dalam hal ini di badan usahanya. Maka jika dibutuhkan agunan, karena pihak bank yang memberikan pinjaman kan tidak mungkin memberikan pinjaman tanpa agunan, maka agunannya harus atas nama BUMDesnya, bukan dari pemerintah desa, apalagi pribadi. Jika nanti ada permasalahan terkait dengan pinjaman, jika yang diagungkan punya pribadi, nanti tidak bisa ngangsur oleh bank, bisa diambil tuh agunannya tuh. Bahasa Banyumasa bisa cilaka 12 itu. Cilaka 12. Terus yang perlu kami ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, ketika kita akan melakukan pinjaman adalah kegunaannya. Pinjaman itu digunakan untuk apa, Pak? Yaitu dalam rangka untuk pengembangan usaha, untuk investasi. Dan memikirkan juga jangka waktu pengembalian atas pinjaman. Jangan sampai pengembalian atas pinjaman itu melebihi dari jangka waktu direksi atau direktur BUMDes. Ini juga nanti akan bisa menimbulkan permasalahan hukum. Kenapa? Karena nanti siapa yang bertanggung jawab, kepastian hukumnya menjadi tidak jelas. Dan tentu saja nanti pihak bank dalam hal ini BRI juga akan menanyakan tingkat kesehatan dari BUMDes itu sendiri. Kinerja kesehatannya seperti apa. Saya kira itu Pak. Tambahan dari saya Pak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak narasumber. Aplaus untuk Bapak-Bapak narasumber. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengakhiri sesi ketiga ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan, juga terima kasih jawaban dari Bapak-Bapak narasumber. Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada ucap kata yang tidak berkenan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kita berikan aplaus Bapak Ibu, dan kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator yang telah mengisi pada diskusi panel sesi ketiga. Terima kasih Pak Bito sebagai moderator dan juga Bapak-Bapak para narasumber. Kami persilakan untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Dan kami informasikan Bapak Ibu untuk tetap setia bersama dengan kami. Kita akan memasuki sesi terakhir dari acara kita di sepanjang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk para narasumber pada diskusi panel ketiga. Ada dari BPKP, dari Bank BRI, dari ISSF, dan telah dimoderatori oleh Bapak Bito Wikantosa. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi, terima kasih. Baik, untuk sesi terakhir pada acara kita hari ini, kami mengundang Kepala Desa Bapak Wahyudi
dan juga Ketua BUM Desa Bersama Singosari, Bapak Agus, dan juga untuk mendampingi Bapak Nasirudin, Koordinator Direktorat PKEI, dan Bapak Ahmad Rabo dari Direktorat PKEI. Kami persilahkan kepada yang telah kami sebutkan namanya, kami persilahkan untuk menuju ke panggung.